Di balik hubungan harmonis yang ditampilkan Muhammadiyah dan NU, terdapat sejarah panjang yang sebenarnya tidak banyak diketahui. Pemahaman dangkal tentang feodalisme NU atau mungkin Muhammadiyah sebagai corong Wahabi kini lebih akrab diberitakan sebagai kontroversi, yang mana secara ironi menutupi sejarah menarik bagaimana kedua ormas ini bertumbuh. Video ini akan membahas sejarah panjang berdirinya Muhammadiyah dan NU, kisah menarik bagaimana sebuah organisasi yang pada awalnya diciptakan untuk saling berhadapan, namun pada akhirnya menemukan persatuan melalui jalan perjuangan. Di Indonesia, agama telah berperan banyak dalam menggerakkan masyarakat yang begitu majemuk. Agama menyatukan keberagaman bangsa dalam sebuah visi kolektif untuk merdeka dan maju. Dan dalam proses panjang tersebut, kita dapat menyebut dua organisasi keagamaan, Muhammadiyah dan NU, sebagai organisasi yang paling berpengaruh dalam memotori proses pergerakan revolusi di Indonesia, dari era ketertindasan menuju era kemerdekaan. Pada awal abad 20, masyarakat Nusantara hidup dalam tekanan sosial dan ekonomi di bawah jajahan negara pemerintahan kolonial. Sebuah masa ketika pendidikan menjadi barang eksklusif yang tak teraih oleh masyarakat pribumi. Hal ini kemudian membuat masyarakat Nusantara kian terpuruk, kehilangan arah, dan terbelakang secara intelektual. Namun di tengah krisis tersebut, muncullah seorang kiai muda bernama Ahmad Dahlan. Ia terlahir dengan nama Muhammad Darwis di sebuah perkampungan kecil di Kauman, Yogyakarta. Di sana ia bertemu dengan lingkungan yang sangat islami. Sikapnya yang baik hati memudahkannya berkawan dengan para abdi masjid yang menjadi temannya semasa kecil hingga remaja. Muhammad Darwis dikenal sangat bersemangat dalam mempelajari agama Islam, yang kemudian membawanya berguru pada banyak ulama Nusantara. Suatu hal yang membuat wawasan Islamnya menjadi begitu luas, meskipun di usianya yang terbilang sangat muda. Ia menyadari betul bagaimana kesenjangan sosial yang diderita masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial telah membuat masyarakatnya hidup terbelakang, sebuah kesadaran yang langka dimiliki anak muda seusianya. Keluarga besarnya kemudian berupaya memberangkatkannya ke Arab Saudi pada usia 15 tahun untuk menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di sana. Suatu perjalanan yang terbilang sangat mahal untuk masyarakat umum. Namun percayalah, keberangkatan Muhammad Darwis ke Arab Saudi adalah awal dari cahaya pencerahan yang kelak menerangi tanah Jawa, bahkan Indonesia. Di Arab Saudi, Muhammad Darwis melihat Islam yang benar-benar berbeda dibanding Islam yang ia kenal di kampungnya. Di sana, ia berguru pada banyak ulama besar yang memperkenalkannya pada gagasan tokoh pembaharu Mesir, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Gagasan tersebut menekankan ijtihad dan integrasi ilmu agama dan pengetahuan modern. Hal ini benar-benar membuka matanya, menyadarkannya tentang kepingan puzzle yang kurang dalam upayanya mencari jawaban penyebab ketertinggalan umat Islam di tanah air. Hingga pada periode kedua ia berangkat ke Mekah, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, sebuah nama pemberian dari gurunya sebagai simbol transformasi spiritual dan intelektual. Sekarang namamu Ahmad Dahlan. Setibanya di Indonesia, ia benar-benar melihat nyata jurang besar yang menegaskan keterbelakangan masyarakat muslim di tanah airnya sendiri. Banyak anak-anak yang buta huruf, sistem kesehatan yang sangat tradisional, hingga hak pendidikan pada wanita yang dibenturkan dengan adat yang diskriminatif. Nilai-nilai kehidupan yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan benar-benar terasa asing di tengah masyarakat. Hingga sebagian besar masyarakat di kampungnya malah memandang perjalanannya ke Arab Saudi justru membawanya pada kesesatan. Pemikiran itu terpengaruh oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pada masa itu, umat Islam hidup dalam keadaan sosial yang sangat hierarkis. Ulama tradisional memiliki kekuatan otoritatif yang membuat mereka seakan makhluk suci yang haram untuk dikritisi. Hal ini kemudian berdampak besar pada penyimpangan yang terbentuk secara turun-temurun, tanpa pernah ada upaya untuk mengkritisi dan mempertanyakan dasar dalil agamanya. Dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa reformasi Islam, gerakan reformasi tersebut seakan menggugat status quo atas otoritas yang dimiliki para ulama di kampungnya, yang kemudian mendatangkan badai tekanan yang harus ia hadapi. Banyaknya resistensi yang ia terima atas pergerakan reformasi Islam yang ia perjuangkan justru semakin menguatkan tekadnya. Sebab ia paham betul resistensi tersebut berangkat dari ketidaktahuan masyarakat, namun sangat sulit untuk diajak berdialog. Sepanjang masa-masa sulit tersebut, ia menghadapi pengujian yang luar biasa hebat. Namun, tidak sedikit pun ujian tersebut menyurutkan keteguhan hatinya untuk membebaskan orang sekitarnya dari kebodohan. Ulama di kampungnya kian hari semakin aktif memprovokasi pergerakannya. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar betul bahwa pada akhirnya kebenaran akan senantiasa menemukan jalannya.
Meskipun terus saja menghadapi penekanan, ia tetap melanjutkan mengajar di masjid, membantu orang miskin, sembari menampilkan keteladanan dan sikap zuhud, suatu hal yang terasa sangat kontras dibanding kaum ulama tradisional yang terkesan elit dan berjarak dari masyarakat kelas bawah. Tidak hanya itu, ia juga kemudian mendirikan Madrasah Ibtidayah Diniyah Islamiyah yang merevolusi sistem pendidikan Islam saat itu. Ia menggabungkan ilmu agama, sains, dan matematika ke dalam satu kurikulum. Ia juga memperkenankan para anak gadis untuk turut berpartisipasi dalam proses belajar sebagaimana para anak lelaki. Suatu hal yang sangat kontroversial di era di mana masyarakat hidup secara patriarkis. Tentu reformasi sosial semacam ini mendatangkan resistensi dari kelompok konservatif. Tapi lagi-lagi, hasil nyata dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan nampaknya berbicara lebih keras dibanding tuduhan kosong yang ia terima. Banyak orang tua yang melihat perkembangan signifikan anaknya setelah belajar dari madrasah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Angka kebutuhan huruf menurun drastis, anak-anak banyak yang hafal Al-Quran, bahkan pandai berhitung matematika. Suatu perubahan yang sangat radikal mereformasi sistem pendidikan Islam yang pada saat itu lebih fokus pada pembelajaran agama dan tasawuf. Dan oleh sebab keberhasilan tersebut, perlahan tetapi pasti Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan reformasi modernis Islam di Nusantara. Hingga pada suatu titik di tahun 1912, ia kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam yang sesuai hanya pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Memasuki era 1920-an awal, pemerintahan kolonial mulai memperketat kontrol akan kebijakan politik etis. Salah satunya adalah pengawasan akan aktivitas keagamaan. Hal ini adalah dampak dari gerakan pemberontakan yang digagas organisasi Sarekat Islam. Situasi ini kemudian semakin mempersulit para ulama tradisional. Mereka merasa tertekan dari berbagai sisi, mulai dari gerakan modernisasi Islam dari kelompok reformis, pengaruh kelompok Wahabi di Arab Saudi, hingga kontrol ketat Belanda akan pergerakan para ulama. Hal ini kemudian memicu kelompok ulama tradisional untuk membentuk organisasi tandingan. Mereka sadar betul betapa pentingnya mempertahankan corak Islam Nusantara, sebab corak tersebut adalah bagian dari identitas masyarakat Nusantara yang sangat majemuk. Dan jika terus secara radikal diusik, masyarakat Islam Nusantara akan sangat rentan terjadi perpecahan. Mereka yakin budaya dan agama tidak seharusnya dibenturkan, tapi diperjuangkan jalan tengahnya, tanpa menyalahi syariat, tanpa menghapus warna identitas. Hingga akhirnya, pada 31 Januari 1926, muncullah sosok ulama yang berani mengambil tampuk kepemimpinan dan menyatukan ulama tradisional dalam satu komando. Ia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dari pesantren Tebu Ireng. Ia mendirikan Nahdlatul Ulama dengan dukungan mayoritas ulama Nusantara. NU yang mereka dirikan diproyeksikan akan menjadi benteng umat Islam Nusantara dari gempuran gerakan reformasi Islam dan tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda. Apa yang diperjuangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan sekedar untuk mempertahankan tari Islam Nusantara. Akan tetapi, ia dengan segenap hati berupaya mencegah konflik sektarian yang seakan sudah dipeluk mata. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, NU berhasil membentuk banyak konsensus yang mendamaikan syariat dan tradisi Nusantara. Ia yang begitu terbuka akan dialog, terbukti berhasil mencegah konflik yang berasal dari perbedaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpandangan bahwa kelompok modernis seperti Muhammadiyah bukanlah musuh, akan tetapi lawan dialektika yang akan memperkaya khazanah Islam Nusantara. Kritik tajam dari kelompok reformasi Islam dihadapi dengan tangan yang terbuka, yang mana melalui keterbukaan tersebut, kedua kelompok ini akhirnya dapat berdebat panjang dengan dalil tanpa harus saling memusuhi satu sama lain. Sikap yang ditunjukkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi teladan bagi banyak ulama tradisional dalam menyikapi tantangan kelompok reformis. Dan dengan melalui pendekatan tersebut, NU berhasil menjaring suara mayoritas masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan kelompok reformis Muhammadiyah. Bagaimanapun sebagai pribadi yang arif, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengambil pelajaran positif dari organisasi Muhammadiyah. Hingga, sebagaimana Muhammadiyah, NU juga mulai menggerakkan masyarakat untuk lebih berdaya. Mereka mendirikan rumah sakit, membangun banyak pesantren gratis, dan membentuk rumah bantuan sosial yang menaungi kebutuhan banyak anak-anak yatim. Ia juga mulai membangun pesantren putri yang membuka kesempatan bagi para anak perempuan untuk mengakses pendidikan yang setara sebagaimana anak laki-laki. Sebenarnya jika kita uraikan, ada satu alasan pokok yang menyatukan Muhammadiyah dan NU.
Bukan oleh sebuah konsensus general yang menjembatani jurang perbedaan, apalagi kesamaan visi dan misi. Tapi jawabannya adalah adanya entitas musuh bersama, yaitu kolonialisme Belanda. Baik Muhammadiyah dan NU menyadari betul perpecahan di tengah umat Islam adalah sikap kontraproduktif. Mereka menghadapi satu musuh besar yang tengah berupaya mempertahankan kontrol politik mereka di tanah Nusantara. Pemerintahan kolonial dengan berbagai upaya memantik propaganda dengan taktik politik divide et impera yang berupaya memecah kekuatan umat muslim hingga membentuk poros-poros yang saling berlawanan. Taktik ini terbukti berhasil diterapkan pemerintahan kolonial Belanda dalam merobohkan organisasi syarikat Islam dari dalam. Tidak sampai di situ, Belanda juga mengawasi proses belajar mengajar di pesantren dan madrasah dengan menerbitkan kewajiban sertifikasi bagi para tenaga pengajar. Hal ini adalah upaya pemerintahan kolonial memastikan doktrin-doktrin nasionalis tidak lagi beredar di dalam pendidikan masyarakat muslim Nusantara. Belanda juga menerbitkan aturan ordonansi haji yang mengawasi ketat calon jemaah haji. Aturan tersebut mewajibkan pada setiap calon jemaah haji mengucapkan sumpah setia pada pemerintahan kolonial yang diawasi langsung oleh bupati atau kepala residen setempat. Calon jemaah haji dengan reputasi yang terkait dengan syariat Islam juga dibatasi untuk berangkat. Semua regulasi ini sebenarnya cukup berhasil menghambat kesadaran nasionalis umat Islam. Apalagi saat itu Muhammadiyah dan NU mengambil langkah konfrontatif oleh karena kekuatan politik dan militer kolonial yang sangat kuat. Belajar dari keberhasilan Belanda memecah kekuatan organisasi syarikat Islam, Muhammadiyah menyikapi sikap represif pemerintahan kolonial Belanda dengan mengambil strategi yang lebih kompromis. Namun, tetap mempertahankan ideologi Islam di tengah sekularisme yang dipaksakan oleh pemerintahan kolonial. Muhammadiyah berupaya menghindari konflik langsung yang berpotensi menghalangi pengukuhan hukum organisasi. Mengingat, ada fokus yang lebih prioritas diperjuangkan pada saat itu, yaitu reformasi Islam agar umat Islam Nusantara tidak lagi terbelakang dan mampu berdiri setara secara intelektual dengan kaum penjajah. Organisasi Muhammadiyah kemudian diam-diam melatih para guru untuk menghindari pengawasan pemerintahan kolonial yang mengawasi kurikulum pembelajaran mereka. Dan melalui metode ini, Muhammadiyah berhasil berekspansi menyebarkan pergerakannya ke berbagai pelosok Nusantara. Pergerakan bawah radar yang dilakukan organisasi Muhammadiyah membuat mereka bersih dari citra berbahaya hingga mereka berhasil meraih pengakuan hukum penuh oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1938. Hal ini adalah keberhasilan diplomasi mereka yang selama bertahun-tahun berada dalam status pengawasan ketat. Di sisi lain, NU menghadapi kebijakan represif pemerintahan kolonial dengan sikap yang lebih hati-hati. NU pada awalnya menolak sertifikasi formal diterapkan dalam lembaga pendidikan mereka. Hal ini kemudian berdampak pada keterbatasan operasional belajar mengajar yang dapat mereka lakukan, yang kemudian memaksa NU melaksanakan pendidikan mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Pengajian mereka adakan secara rahasia untuk menghindari pengawasan. Mereka kemudian mengembangkan pesantren Salafiyah yang tidak terdaftar secara administratif, namun tetap mengajarkan kitab kuning tanpa intervensi kurikulum Belanda. Namun keadaan ini tidak dapat berlangsung lama. Tekanan demi tekanan yang dihadapi NU benar-benar menghambat proses dakwah mereka. Hingga pada akhirnya di tahun 1929, NU akhirnya menerima regulasi badan hukum dengan syarat kesepakatan netralitas politik. Pemerintahan kolonial yang semakin membatasi pertemuan para ulama dihadapi dengan NU dengan mengadakan musyawarah lokal di desa-desa. NU menggunakan jaringan santri untuk komunikasi bawah radar, sebab santri pada saat itu dianggap bukan ancaman sebagaimana para ulama. Dan sebagaimana Muhammadiyah, gerakan bawah radar NU juga turut berhasil mengelabui pengawasan ketat pemerintahan kolonial. NU dan Muhammadiyah bergerak di bawah radar dengan metode mereka masing-masing. Muhammadiyah mengupayakan jalan diplomasi yang adaptif, sedangkan NU bertahan dengan metode tradisional yang mengandalkan jaringan bawah tanah pesantren untuk melakukan perlawanan diam-diam atas doktrin ideologi kolonialisme. Seiring menguatnya pengaruh Muhammadiyah dan NU, kesadaran akan pentingnya menyatukan kekuatan umat Islam di bawah satu payung mulai bertumbuh. Gagasan untuk membentuk aliansi umat Islam mulai banyak disuarakan. Ide ini mulanya digagas pada Kongres Umat Islam di Surabaya pada tahun 1934. Namun, ketika itu belum menemukan konsensus yang utuh. Hingga pada 20 September 1937, Majelis Islam A'la Indonesia akhirnya resmi terbentuk. Majelis Islam A'la Indonesia berhasil menyatukan berbagai ormas Islam di Indonesia, bahkan dua ormas yang secara ideologi benar-benar berlawanan seperti Muhammadiyah dan NU. Keduanya kemudian sepakat mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan persatuan demi kemaslahatan umat. Dan pada kongres itu juga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, figur representatif dari NU, didapuk menjadi Ketua Majelis Islam A'la Indonesia, sedangkan Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo
ditunjuk menjadi wakil ketua. Struktur ini mencerminkan kompromi NU dan Muhammadiyah dengan menempatkan kader NU mengisi posisi kepemimpinan, sedangkan 2 kader Muhammadiyah mengisi posisi wakil ketua Majelis Islam A'la Indonesia. Dalam pergerakannya, Majelis Islam A'la Indonesia aktif melaksanakan penggalangan dana untuk mendukung proses belajar dan mengajar baik di Madrasah Muhammadiyah dan pesantren-pesantren NU. Kebijakan ini terbukti efektif, membentuk kesadaran kolektif para pelajar dan santri akan nilai-nilai nasionalisme yang pada akhirnya terbukti melemahkan legitimasi politik pemerintahan kolonial di mata masyarakat. Kekuatan umat Islam yang disatukan Majelis Islam A'la Indonesia meluas dengan begitu cepat di Nusantara, hingga pada tahun 1941, Majelis Islam A'la Indonesia berhasil membentuk 500 cabang di berbagai pulau di Nusantara. Pengaruh besar yang dibawa Majelis Islam A'la Indonesia adalah cerminan betapa besarnya potensi umat Islam ketika 2 ormas Islam terbesar saat itu, Muhammadiyah dan NU, bersedia duduk bersama dan menghimpun kekuatan. Namun pada akhirnya organisasi Majelis Islam A'la Indonesia dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1942 ketika Jepang mengusir Belanda dari tanah Nusantara. Jepang yang saat itu menyadari besarnya pengaruh Majelis Islam A'la Indonesia memutuskan membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan melarang keras berdirinya organisasi serupa untuk mencegah pemberontakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Banyak tokoh intelektual Majelis Islam A'la Indonesia yang ditahan termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur, sebab keduanya dinilai terlalu vokal melawan penjajah. Namun kesadaran nasionalis yang telah berhasil ditanam Majelis Islam A'la Indonesia tetap bertumbuh di tengah masyarakat. Jaringan Majelis Islam A'la Indonesia beralih menjadi pergerakan kelompok resisten yang terhubung dengan para santri NU dan pemuda Muhammadiyah yang mulai melatih diri untuk memulai perlawanan. Mungkin organisasi Majelis Islam A'la Indonesia benar telah bubar, namun semangat persatuan yang telah mereka bentuk berhasil mendamaikan Muhammadiyah dan NU. Kedua organisasi ini akhirnya berhasil melampaui perbedaan dan membentuk solidaritas yang kuat di antara kedua organisasi. Tidak ada lagi debat perbedaan kiblat dan bid'ah dalam agenda dialektika mereka, sebab kini mereka memiliki satu semangat yang sama untuk merdeka dari penjajahan. Di era sekarang, pergerakan organisasi NU dan Muhammadiyah cenderung tidak lagi saling beririsan. Muhammadiyah yang sejak awal abad 20 telah mendirikan ribuan sekolah dan universitas Islam dengan sistem modern, terus melanjutkan fokus gerakan purifikasi dan modernisme Islamnya. Muhammadiyah bahkan berhasil menjadi salah satu organisasi keagamaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Pencapaian ini adalah hasil dari kreativitas dan inovasi para kader organisasi Muhammadiyah yang kompeten di berbagai bidang. Sedangkan NU yang telah berhasil mengintegrasikan doktrin agama dan budaya tradisional. Pendekatan NU ini membuat organisasi NU menjadi organisasi dengan basis massa terbesar di Indonesia, bahkan melampaui Muhammadiyah. NU juga terlibat aktif di bidang politik di Indonesia, yang dapat dilihat dengan begitu banyaknya kader NU yang menjabat di posisi-posisi strategis pemerintahan yang mempertegas pengaruh kuat NU secara politik di Indonesia. Namun, tentu keberhasilan yang dicapai Muhammadiyah dan NU juga tidak terlepas dari kritikan. Muhammadiyah yang cenderung reformis sangat sulit diterima masyarakat Islam di akar rumput. Ini salah satu hal yang kemudian menyebabkan penetrasi dakwah NU yang lebih tradisional lebih berhasil memenangkan hati masyarakat Islam di akar rumput. Namun di lain sisi, NU pun justru lebih sulit memenangkan hati masyarakat Islam di kota yang memiliki akses referensi pendidikan lebih baik. Pendekatan Muhammadiyah yang modernis banyak dipuji sebab Muhammadiyah seakan memastikan relevansi umat Islam dalam perkembangan zaman. Ini sangat kontras dengan NU yang terus menerima kritik perihal praktik pendidikan yang dinilai feodal dan kurikulum pesantren tradisional yang dipandang terbelakang. Hal yang kemudian menjadi tantangan bagi NU dalam upaya menjaga posisi NU sebagai pilar utama organisasi Islam di Indonesia. Memang harus diakui, baik Muhammadiyah dan NU memiliki PR untuk dibenahi bagi organisasi masing-masing. Tapi, jika kita melihat melalui lensa sejarah, bagaimana Muhammadiyah dan NU berkembang dan menjadi motor revolusi bangsa, betapa besar sumbangsi Muhammadiyah dan NU pada negara Indonesia. Muhammadiyah dan NU jelas sangat berbeda secara ideologis. Namun bagaimanapun, Muhammadiyah dan NU yang berhasil menjadikan perbedaan tersebut sebagai pijakan untuk saling melengkapi adalah bukti bagaimana keberagaman di Indonesia tercipta bukan untuk saling berpecah, tapi sebaliknya, saling melengkapi.